Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaum Niwana agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Niwana merupakan daerah yang di Mosul di Irak yang pada masa itu penduduknya berpaling dari jalan Allah dan masih menyembah berhala. Berhala yaitu adalah sebuah patung. Pada suatu ketika, datanglah Nabi Yunus menemui penduduk-penduduk Niwana tersebut yang sedang melakukan ritual penyembahan kepada berhala. Kedatangan Nabi Yunus ditolak oleh para penduduk, bahkan mereka mengolok-olok Nabi Yunus dan menghinanya. Setelah Nabi Yunus cukup lama berdakwah pada penduduk kaum Niwana, mereka juga tetap tidak mau berubah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini menyebabkan Nabi Yunus menyerah dan memutuskan untuk meninggalkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan memberikan azab kepada mereka suatu saat nanti. Nah, saat meninggalkan kampung Niwana, Nabi Yunus alaihissalam tidak mengharapkan keimanan para penduduknya lagi. Beliau pergi dengan perasaan penuh amarah dan kecewa dengan kaumnya. Setelah penduduk Niwana mengetahui bahwa Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan mereka, maka azab Allah benar-benar datang menyapa mereka, yaitu tiba-tiba langit gelap gulita, kemudian datang angin badai dan angin kencang yang menebangkan pohon dan membuat batu-batu terlempar. Para penduduk Niwana pun merasa ketakutan dan sadar bahwa azab ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mereka pun memohon, sangat-sangat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bencana itu berhenti, dan mereka memutuskan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat azab datang, Allah benar-benar melihat kejujuran tobat yang dilakukan oleh kaum Niwana. Dari laki-laki, wanita, anak-anak berdoa menyebut nama Allah agar mereka diampuni, dan mereka meminta untuk azab dihilangkan dari penduduk kaum Niwana. Dengan usaha doanya yang begitu sangat meminta kepada Allah, sehingga Allah menghentikan azab tersebut kepada mereka sebagaimana yang termaktub dalam salah satu surah Al-Quran surat Yunus ayat 98. Nabi Yunus sebenarnya tidak tahu tentang bencana yang terjadi pada kaum Niwana tersebut dan adanya tobat penduduk di daerah tersebut setelah bencana datang. Sebab Nabi Yunus sudah terlanjur menaiki kapal dan berlayar di laut. Padahal pada saat itu Allah belum meridhoi beliau untuk pergi meninggalkan para kaumnya. Namun setelah itu Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba kapal yang beliau naiki tergoyang ombang-ambing karena dahsyatnya ombak yang ada di laut. Untuk mengatasi kapal yang terombang-ambing di laut tersebut, para penumpang akhirnya memutuskan untuk mengurangi barang bawaan mereka dan melemparkannya ke dalam laut. Barang yang dilemparkannya ke laut tidak cukup untuk menampung beban, sehingga para penumpang harus membuat kesepakatan agar jumlah orang penumpang juga dikurangi dan salah satu harus rela melemparkan dirinya ke dalam laut. Kemudian para penumpang kapal akhirnya memutuskan untuk membuat satu undian. Nah, hal ini disepakati bahwa siapa saja yang keluar namanya maka harus bersedia melemparkan dirinya ke dalam laut. Nah, setelah dilakukan undian, maka keluarlah nama Nabi Yunus alaihi salam. Sebenarnya para penumpang tidak enak hati kepada Nabi Yunus alaihi salam apabila harus melihat beliau yang harus melemparkan diri ke laut. Akhirnya mereka mengundi lagi, akan tetapi nama Nabi Yunuslah yang selalu keluar hingga 3 kali berturut-turut. Dengan perasaan pasrah,
Nabi Yunus akhirnya melemparkan tubuhnya ke dalam laut. Setelah tubuhnya tenggelam di dalam laut, Allah telah mengirimkan atau menyuruh ikan paus yang amat besar dan mengilhamkan kepada ikan tersebut agar menelan Nabi Yunus namun tidak merobek dan tidak melukainya. Akhirnya, ikan paus tersebut benar-benar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Saat berada di dalam perut ikan paus tersebut, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan dan tidak ada makanan satupun yang dikonsumsi selama 40 hari. Nabi Yunus akhirnya menyadari bahwa hal ini merupakan hasil tidak sabar menghadapi kaumnya. Sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam salah satu surah Al-Quran Al-Anbiya ayat 87. Dan akhirnya setelah mendengarkan doa Nabi Yunus alaihissalam, Allah mengabulkan doa Nabi Yunus dan mengeluarkan dari perut ikan. Nabi Yunus dilemparkan di tepi laut yang tandus dalam keadaan yang sakit. Kemudian Allah menumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu untuk beliau konsumsi. Setelah itu, Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menemui kaumnya, yaitu kaum Niwana tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima tobat para penduduk kaum Niwana. Akhirnya, para penduduk Niwana hidup dengan damai, rukun, serta mau diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi cerita tentang Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan hidup-hidup oleh paus yang sangat besar di laut. Hikmahnya, keutamaan bersabar dalam berdakwah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pentingnya mengendalikan emosi saat akan mengambil keputusan dan agar jangan berputus asa dalam apapun.